Halo semuanya, para pecinta fotografi. Sudah lama saya tidak membuat konten di Dadaringan. Mungkin hampir lebih atau hampir 1 tahunan ya teman-teman. Tapi kali ini saya bakal membuat sebuah tutorial ya mengenai pembuatan pencetakan blueprint atau biasa disebut dengan cyanotype ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya apa itu cyanotype dan bagaimana membuatnya, tapi tidak apa-apa buat yang belum tahu, nanti akan saya kasih tahu di sini. Apa itu cyanotype? Cyanotype itu adalah teknik pembuatan atau pencetakan foto ya, yang termasuk pencetakan foto yang tertua ya. Di tahun 1842 ya, sekitar itu ditemukan oleh Sir John Herschel ya, pada saat pertamanya cyanotype itu untuk mencetak tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan, tapi bisa diaplikasikan juga kepada buat teknik pembuatan atau pencetakan fotografi gitu ya. Jadi dalam pembuatan cyanotype ada beberapa cara, ada beberapa teknik juga ya. Yang pertama pra-production ya. Di situ kita membuat filmnya atau negatifnya. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan dulu foto apa yang akan dicetak dalam cyanotype ya. Nah, di dalam pra-production ya, pra-produksi itu teman-teman tinggal memilih fotonya, lalu buka software Photoshop, lalu dimasukkan ke Photoshop foto yang teman-teman pilih, lalu di invert ya. Gampang ya, di invertnya itu tinggal ketika foto sudah muncul tinggal di Ctrl I aja lalu di save. Nah itu udah akan membuat foto teman-teman yang akan dicetak itu menjadi sebuah negatif ya. Itu eh, pra-produksi ya. Dan setelah teman-teman membuat negatifnya yang tadi di Photoshop dengan Ctrl I di invert, lalu teman-teman itu barang yang teman-teman perlukan selanjutnya adalah ini adalah plastik atau mika atau apa ya disebutnya, film film. Nah ini ya, kalau zaman dulu itu disebut dengan OHP ya. Film OHP. Kalau teman-teman yang angkatan jebot, yang kuliahnya angkatan lama pasti mengenal apa itu OHP ya. Ini mesin OHP. Jadi teman-teman tinggal bawa saja mentahan tadi negatif yang sudah di-invert ke dalam, di save versinya JPEG gitu ya, atau PNG gitu ya. Lalu dibawa ke tukang print ya, atau teman-teman yang udah punya printer sendiri bisa langsung print saja. Nah ini seperti plastik ya teman-teman. Nah ya, nah seperti ini plastik. Nah, ya, nah nanti di print. Nah usahakan kalau teman-teman mau membeli film ini yang inkjet. Kenapa? Karena kalau menggunakan film inkjet, teman-teman bisa menggunakan printer-printer biasa, tinta-tinta biasa yang teman-teman mungkin sudah punya di rumah. Ya. Tapi kalau teman-teman belum punya printer, teman-teman bisa ke tukang printer atau bilang saja mau print transparasi gitu ya. Nah, nanti tukang fotokopinya atau tukang printnya di luar rumah teman-teman membuatkannya. Nah, setelah sudah akan menjadi seperti ini ketika sudah di print. Akan menjadi sebuah film yang siap dicetak menggunakan teknik cyanotype. Nah, ini kurang lebih ya, teman-teman. Oke, itu praproduksinya. Nanti setelah ini kita langsung ke kamar gelap untuk memproduksi cyanotype-nya. Oke, stay tune. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah ada di kamar gelap. Di sini ada
Untuk persiapan produksinya kita ada beberapa barang ya yang diperlukan buat membantu pembuatan cyanotype. Yang pertama yang pasti adalah ininya, kimianya. Kimia dalam pembuatan cyanotype. Ada dua macam. Yang pertama ini adalah cairan A dan cairan B. Nanti ini dicampurkan 1:1 ya. Kalau A-nya 10 mili, B-nya pun 10 mili. Jadi kandungan yang ada di kimia A dan kimia B itu yang A itu adalah ferric ammonium citrat ya, itu bahan bakunya. Lalu yang kedua itu adalah potasium ferricyanida ya, itu yang cairan B ya, dan dicampur oleh cairan-cairan lain ya, tapi itu adalah komposisi pokoknya seperti itu. Dan lalu ada setelah bahan kimianya, lalu ada kuas ya, lalu ada mangkok kecil, ada jepitan kertas, lalu ada pipet, lalu ada kaca, lalu ada penggaris, ada gunting, dan ada semacam baki, atau biasa kalau teman-teman yang suka sama kucing itu litter box ya. Itu fungsinya nanti untuk dimasukkan air untuk mencuci ya. Lalu selanjutnya ada hair dryer untuk membantu pengeringan, karena dibantu oleh sinar matahari pun bisa, tapi ya teman-teman bisa lihat situasi ya. Karena saya pada saat membuat cyanotype ini di tempat saya itu masih musim hujan, jadi kesulitan dalam mengeringkan ya. Lalu yang terakhir ini yang penting adalah kertas cetaknya ya. Jadi teman-teman bisa mencari kertas yang bisa untuk watercolor ya. Jadi untuk melukis air dengan tinta air ya. Jadi kertas ini tahan oleh air nanti karena kita akan cuci menggunakan air. Nah itu sebenarnya tidak hanya kertas ini ya, banyak teman-teman yang mengaplikasikan cyanotype ini di kayu ya. Lalu ada juga yang mengaplikasikannya di kain. Ya di kain itu kan bisa di kaos, bisa di goodie bag dan lain-lain ya. Jadi silahkan kreativitasan teman-teman bisa diasah dengan teknik pencetakan cyanotype ini ya. Oke, nanti kita setting untuk mulai membuat ya cyanotype-nya ini. Oke, stay tune. Oke teman-teman, kita mulai saja. Kita siapkan larutan kimia yang A. Ini sengaja agak gelap ya teman-teman, memang disengaja buat keperluan ininya, pencetakannya, supaya tidak terekspos kimianya. Jadi nanti bisa jadi fotonya akan kurang baik ya. Oke, ini 1 mili. Nah, takaran per mili ini biasanya larutan A 1 mili, larutan B 1 mili itu biasanya keperluannya untuk, kalau bisa menggunakan pipet yang berbeda ya. Karena untuk ini penggunaannya untuk satu kertas A4. Oke, kita aduk ya. Oke, setelah itu kita aduk, kita tutup dulu kimianya. Oke, kita aduk. Ini sudah cairannya, kita aduk. Nah, setelah kita aduk, kita campur ratakan. Kita persiapkan kertas ya. Kertas yang tadi, karena saya mempunyai dua buah lembar film, maka saya juga akan mencetak
dua film, dua kertas ya, A4. Oke, kita oleskan saja ininya, cairannya ke kertasnya rata ya, bisa diratakan teman-teman, bisa tipis saja, tipis setipis mungkin. Oke, pastikan semuanya rata. Oh ya, saya tadi lupa nyampurnya, seharusnya saya 2 mili ya, karena saya punya dua kertas A4. Oke, nggak apa-apa, nanti saya ini lagi. Ini pun belum begitu cukup, kurang gelap, sorry. Nah, takutnya kita kasih lagi ya teman-teman cairannya, saya lupa tadi, kita kasih lagi secukupnya, kira-kira saja. Nah, yang pastikan cairannya 1:1 ya teman-teman ya, antara. Oh iya, untuk teman-teman yang mencari larutannya di marketplace banyak ya teman-teman, baik yang yang sudah berupa cairan seperti yang saya punya, ada juga yang masih berupa bubuk ya, serbuk, jadi butuh itu lagi diseduh, dicairkan ya, bukan diseduh kayak kopi aja, diseduh. Nah, oke, setelah rata bisa dikesampingkan dulu, kita oleskan yang lain, kertas lembar selanjutnya. Nah, oke. Ini aman ya teman-teman, jadi bisa buat bermain bersama keluarga. Ini sayang nih, ada yang kena ke kaca ya, masih kurang teman-teman ternyata. Oke, nggak apa-apa, sedikit di ujung-ujungnya saja yang belum. Nah, selanjutnya kita hair dryer sehingga kering ya teman-teman. Ups, belum dicolokin. Hingga kering. Nah, setelah kering, kita kopi, kita tempelkan ini ya, negatif yang sudah kita buat, lalu kita jepit dengan kaca, lalu kita jepit dengan karton ini, lalu kita jepit menggunakan jepitan yang
sudah disediakan ya, supaya tidak geser-geser. Nah, oke. Oke, satu lagi. Ya, betul ini. Sering kebalik. Nah, jepit, dan satu lagi jepit juga. Sorry, belum pas. Belum pas juga. Nah, sudah pas ini. Oke, sudah terjepit. Sekarang kita lanjut ke kita papar sinar matahari ya. Ini adalah bagian yang terpenting, yaitu untuk mengekspos film terhadap cairan, dan nanti cairan itu akan mencetakkan film tersebut ke media kertas yang sudah tadi kita siapkan. Oke, ayo kita keluar. Oke, ini proses penjemuran. Kalau misalkan matahari terik, cukup dengan 10 menit saja. Tapi kalau mataharinya kurang terik atau mendung, terhalang oleh awan, ya bisa sampai dengan 15 menit ya, disesuaikan saja dengan teriknya matahari di tempat teman-teman. Oke, kita lihat nanti jadinya setelah proses penjemuran. Oke, teman-teman, setelah tadi kita jemur di luar dengan terpaan sinar matahari ya selama 15 menit kurang lebih, kita kembali ke ruangan ya untuk mendevelop atau pencucian ya. Bagaimana pencuciannya? Cukup dengan air biasa. Oke, kita lepas saja ini jepitannya. Lalu kita ambil negatifnya. Oke, setelah seperti ini kita bersihkan, kita bilas dengan air. Oke. Untuk siapkan ini ya, lap supaya tidak belecetan airnya. Ya, kita bilas. Setelah itu kita tiriskan terlebih dahulu satunya.
Oke, lalu kita bantu keringkan dengan hair dryer. Ya, selesai sudah proses mulai dari persiapan lalu produksi, sekarang sudah sampai ke tahap hasil ya teman-teman. Saya sudah mempunyai 3 hasil, dan dari ketiga hasil foto ini atau yang kita cetak itu mempunyai waktu yang berbeda-beda ya. Yang pertama eh ini penjemurannya 20 menit hingga hasilnya sampai biru sekali dan overexposure ya. Lalu ada yang tersingkat 5 menit sampai tidak terlihat hasilnya, tapi ada ya, sudah mulai tampak. Dan yang terakhir di kisaran waktu 12 menitan, 10 hingga 12 menit ya. Ini bagus sekali hasilnya, jelas. Nah, oke, itu hasilnya, sehingga silakan teman-teman bisa bereksperimen dengan cyanotype ini. Bahkan kalau teman-teman inginkan, setelah kering kertas ini bisa teman-teman tambahkan ornamen-ornamen warna, misalkan dengan cat warna. Silahkan berekspresi saja ya. Jadi setelah ini ketika teman-teman sudah melihat hasilnya, memilih yang terbaik dan ingin di upload ya ke media sosial, teman-teman bisa scanning ya, bisa digunting dengan rapi, bisa di scan dan sudah bisa diupload ke media sosial. Mungkin itu saja ya teman-teman, perihal membuat blueprint cyanotype ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya di rumah, mulai dari tahap praproduksi, produksi, dan hingga akhirnya tadi post production dengan kegiatan men-scan untuk kebutuhan media sosial. Itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di konten selanjutnya, tentu saja masih mengenai fotografi. Oke, selamat siang, pagi, malam. Bye.